Halo guys, buat teman-teman, welcome. Di video hari ini gue akan share kalian kenapa susah banget untuk pindah ke Amerika. Buat teman-teman yang pengen pindah ke Amerika, atau mungkin yang udah mencoba berkali-kali, kok susah banget ya. Mungkin ketika kalian nonton video ini, kalian bisa dapat pencerahan, dan semoga juga mungkin yang kalian lagi buntu ya, bisa mendapat sedikit jawaban atau wake up call lah, sebuah panggilan untuk kalian bangun. Gue punya 5 alasan di sini. Ini menurut pandangan gue ya. Oke, langsung aja lanjut nonton itu ini. Yang pertama, males. Menurut gue banyak orang yang mau pindah, mau cari kerja di Amerika, tapi nggak mau usaha gitu. Maunya instan aja. Banyak komen-komen yang gue dapat ya, pertanyaan-pertanyaan dan juga DM, itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita Google doang. Yang kita Google, kita bisa dapat jawabannya. Gitu. Jadi, kelihatan banget gitu dari pertanyaannya bahwa orang ini tuh sebenarnya nggak mau usaha ya. Pokoknya maunya yang gampang aja. Gitu, mengandalkan orang. Gitu. Ketika kita mengandalkan orang, artinya kita males, kita nggak mau berusaha, gitu kan. Kita harus berusaha sendiri. Kalau misalnya kita mau kerja di Amerika, kita lihat ke diri kita sendiri, gitu. Usaha itu adalah ketika kita benar-benar kita lihat di internet, kita udah diberikan teknologi yang benar-benar canggih ya. Semuanya ada di handphone kita bisa search. Internet begitu murah sekarang, begitu gampang untuk diakses, nggak ada alasan untuk kita nggak usaha, gitu. Gue udah pernah share juga tips kerja di Kanada. Ini bisa dipakai di Amerika, bisa dipakai dimanapun. Kalian nonton, agar gue tidak mengulangi ya apa yang sudah gue ngomong di video tersebut. Kalian bisa nonton di situ. Tapi intinya, banyak orang males gitu. Mereka cuma mau yang instan, mereka cuma mau yang cepet, tapi mereka nggak mau berusaha, mereka nggak mau nunggu. Gue dapat pertanyaan, gimana caranya biar cepet? Karena setahu saya harus nunggu setahun. Ya, nunggu itu adalah proses. Dan ini lanjut ke poin gue yang nomor 2. Mau cepet aja, nggak mau ikuti proses, nggak mau ikuti prosedur gitu. Yang namanya kita pindah dari negara asal kita ke negara orang, itu susah banget. Itu banyak aturannya, gitu kan. Bahasa aja beda, gitu kan. Budaya aja beda, cuaca musimnya aja beda, gitu kan. Jadi, proses itu sangat penting. Banyak orang nggak mau nunggu, pokoknya gue mau pindah, gue mau langsung, gitu. Nggak bisa, gitu. Kita harus ikutin, bener-bener kita sabar, kita ikutin, kita bener-bener step by step. Contoh ya, ini gue baru punya bayi ya, dan kalau misalnya kita mandiin dia malam, dan kalau misalnya habis mandi, itu harus dilap dulu, dikasih lotion, dipakein baju, dia selalu nangis. Dia selalu nangis karena dia tuh nggak nyaman gitu, harus dipakein baju, kayak bajunya masuk ke kepalanya, ini bajunya harus ke tangannya, dia pokoknya nangis. Pokoknya gue maunya enak aja, gue maunya enak aja. Nah, tapi untuk kita bisa ke enak tersebut, ada stepnya. Harus mandi dulu, mandi harus dibukain baju, dia nangis. Jadi bukain baju, nangis, mandi, terus dipakein baju lagi, dikasih lotion, nangis lagi. Tapi setelah dipakein baju, udah diem, gitu. Nah, menangis karena nggak suka sama prosesnya, gitu. Karena dia nggak nyaman. Nah, kita sebagai orang dewasa, ya, kita harus mau ikutin proses. Kalau misalnya emang setahun, ya udah, kita harus tunggu setahun. Kalau misalnya kita harus apply, ada gagal, itu kegagalan adalah bagian dari proses untuk kita bisa mencapai kesuksesan, gitu. Yang ketiga, ngerasa bisa nggak jujur sama diri kita sendiri, nggak realistis. Ini mirip sama tips yang kemarin gue bilang. Kita mikirnya kita bisa, kita mikirnya kita mampu ya, tanpa kita benar-benar ngelihat, oke, kondisi gue kayak gimana nih, apakah gue bisa atau enggak. Alhasil, kita mencoba, dan kita gagal terus. Bukannya gue mau nyumpahin, atau bukannya gue mau ngejelek-jelekin, tapi banyak hal yang gue tahu gue nggak bisa lakuin, karena gue tahu kemampuan gue, ya udah, gue nggak lakuin. Bukannya gue menyerah ya, tapi gue pick my battle. Gue pilih apa yang mau gue perjuangin. Kalau misalnya itu gue nggak bisa dapetin, ya udah, gue cari yang gue bisa dapetin. Gue perjuangkan yang menurut gue bisa dapetin. Itu perlu kita melihat, menyelidiki diri kita sendiri untuk kita lihat kemampuan kita di mana, apa yang kita bisa lakuin, realistis sama diri kita sendiri. Next, yang keempat, belum mulai udah nyerah. Gue sering banget lihat orang ya, belum mulai tapi udah nyerah. Itu mirip sama poin gue yang kedua gitu, takut sama yang namanya proses. Sedangkan proses itu adalah waktu di mana kita dibentuk, waktu di mana kita dipersiapkan untuk kita bisa menghadapi kesuksesan tersebut.
gitu. Karena nggak semua orang bisa menghadapi sukses kalau misalnya kita tidak melalui proses. Jadinya kalau misalnya kita belum mulai, kita mulai dulu. Jangan belum mulai udah nyerah. Langkah yang terberat itu adalah untuk memulai, itu paling berat. Jadi kalau misalnya belum mulai udah nyerah, ya udah kita nggak akan bisa nyampe. Mulai dulu aja, langsung aja jalanin dulu. Nggak usah mikir-mikir, nggak usah overthink. Next, yang terakhir, close-minded alias nggak mau dengerin orang. Pokoknya gue pemikiran gue kayak gini, ya udah gue kayak gini. Pokoknya gue bisa dengan cara ini, ya udah gue cari ini. Gue nggak mau dengerin orang. Gue nggak mau ikutin saran orang gitu karena menurut gue ini yang benar. Sedangkan semua orang berbuat salah. Kita setiap hari belajar sesuatu hal yang baru. Bisa jadi apa yang kita pikirin, cara kita, menurut kita benar, ternyata itu salah. Gitu. Makanya kita nggak dapet-dapet. Kenapa? Susah banget. Dan juga jalan setiap orang itu beda-beda. Misalnya kita lihat orang, mungkin kita ngelihat video ya. Orang pindah ke Amerika dengan cara gini. Oke, berarti cara gue gini. Enggak, jalan orang itu beda-beda. Kita lihat orang sukses hijrah ke Amerika misalnya. Kita jadi ngerasa kita bisa, gitu. Kita jadi pengen ikut-ikutan. Tanpa sebenarnya kita ngelihat apakah kondisi gue sama dengan kondisi dia, gitu. Oke guys, itu aja video hari ini. Kalau misalnya ada komen, langsung aja komen di bawah. Ada pertanyaan, langsung tanya di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Again, gue tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun. Ini pure, murni, apa yang gue lihat nih berdasarkan dari komen-komen kalian, berdasarkan dari interaksi gue dengan kalian. Dan semoga video ini bukannya memberikan tonjokan, tapi memberikan semangat untuk kalian. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.